di Sansel Talk kita akan ngobrol bareng sama Divisi Propam Polri untuk cari tahu inovasi terbaru nih dari Propam untuk bisa menghadirkan solusi instan gitu untuk masyarakat memberikan pengaduan terkait adanya pelanggaran dari anggota kepolisian gitu Betul, ya. jadi ini disclaimer karena gue sempet salah sangka gitu ya. Kirain ini adalah bisa ngaduin siapa aja. Kalau kayak udah nyebelin, tak aduin ke sini gitu. Ternyata bukan. Bisa juga nanti Bapak polisi akan nyambungin ke yang lain ya, tapi repot jadinya. Tapi mungkin kita harus mengetahui dulu sebetulnya kayak pengaduan digital ini seperti apa cara bekerjanya atau bagaimana sebetulnya kita masyarakat juga bisa menjadi bagian dari ekosistem Ya. gitu ya, satu negara yang lebih disiplin gitu ya, atau mungkin juga bisa membantu pengawasan lebih maksimal juga gitu Ya. dari anggota Polri. Kita ngobrolnya bareng sama Bapak Irjen Pol Abdul Karim, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri alias Propam Polri. Selamat sore Pak Abdul Karim. Selamat Terima sore, kasih udah Bapak. mau datang ke Detikcom Pak, Detik Sore hari ini. Kita dengar tadi layanan ini adalah sebuah terobosan Inovasi. gitu ya Pak ya. Iya, betul. Karena masyarakat jadinya nggak perlu repot-repot lagi datang ke kantor Iya. kalau misalnya ada anggota kepolisian yang nakal gitu Pak ya. Iya. Karena kan Propam ini adalah polisinya polisi Pak ya. Iya, kurang lebih begitu ya. Nah mungkin Pak Abdul Karim mau bercerita dulu mengenai sebetulnya apa sih alasannya akhirnya Polri sendiri meluncurkan Iya, gitu ya iya. satu inovasi yang ini. Iya Mbak, jadi begini. Jadi kita melihat latar belakang selama ini pengaduan terhadap anggota Polri itu sudah ada mekanismenya. Tapi mekanismenya itu lebih banyak sifatnya offline. Oke. Artinya masyarakat ini harus datang ke kantor kepolisian. Mulai dari tingkat Mabes sampai dengan tingkat Polda maupun tingkat Polres. Nah ini yang artinya yang membuat masyarakat itu agak kurang begitu banyak yang mau berpartisipasi dalam melakukan pengaduan ini. Ya. Nah, saya melihat karena persoalan ini, ya, kemudian saya mencoba untuk berpikir dengan staf saya tentunya, ya, bagaimana kita bisa membuat satu terobosan yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Yep. Terus kemudian bisa lebih mudah dan lebih cepat dan lebih transparan. Nah, kemudian kita dapatlah satu formulasi seperti ini, ya dengan menggunakan QR code, Yanduan. Karena kan masyarakat kita, apalagi kaum anak-anak muda sekarang, Gen Z ini kan semuanya udah pakai QR code, bayar, mau ini semuanya sudah. Semuanya di Pakai handphone. handphone Di semuanya. handphone One semua. click away. Iya. Nah, tadi Mbak udah nyobain kan. Betul. Jadi artinya dengan kita menggunakan barcode ini langsung kita akses, itu pun sudah langsung di tampilan depan. Betul. Jadi ini sebetulnya yang juga Detikers lagi lihat di layar Detikers ini mudah banget mungkin juga kalau Detikers sempat lihat di jalan juga sebenarnya sudah disosialisasikan juga Sudah gitu ya. ada. QR code-nya tuh bisa, aku sebenarnya sempat menemui juga tapi di Bandung ternyata ketemunya. Jadi aku Iya. kira itu adalah untuk aduan masih bingung sih maksudnya itu untuk aduan apa ya Iya, gitu. iya. Begitu masuk ternyata langsung masuk ke yanduan.propam.polri.go.id. Iya. Nah, nanti akan langsung diarahkan ke form pengajuan aduan gitu ya, Pengajuan Pak ya. aduan. Jadi sebenarnya ini yang salah satu yang menarik adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Betul. Mungkin masyarakat juga masih ada yang segan atau takut atau bingung mungkin gitu ya Pak Iya, ya. iya. Jadi dengan adanya mekanisme seperti ini, partisipasi publik semakin meningkat Mbak ternyata kalau saya lihat. Tapi memang kita perlu sosialisasi yang lebih maksimal lagi ya, lebih masif lagi kalau saya lihat kurang. Masuk datang ke sini Pak ya. Iya, ini salah satu bentuk sosialisasi. Iya. Pasti tadi juga sempat disampaikan bahwa salah satu keunggulannya selain kemudahan, kecepatan gitu ya, juga transparansi tadi. Mungkin boleh dijelasin ke kita Pak, transparansi yang dimaksud dengan adanya layanan dengan metode baru ini kayak apa tuh yang diharapkan sama Polri? Ya, jadi transparansi di sini ketika publik
melaporkan menggunakan fasilitas aplikasi ini tentang melaporkan salah satu anggota, dia akan mendapatkan nomor registrasi, nomor pengaduan. Oke. Dari nomor pengaduan ini dia akan bisa mengetrace sejauh mana pengaduan dia yang I sudah see. dilaporkan. Jadi kayak kita beli paket Pak ya? Iya, Di benar. marketplace misalnya. Iya, Ada Jadi nomor ada, resi iya, maksud iya. lo. ada detailnya lagi di DC Cakung. Iya, misalnya. iya, iya, kayak gitu. Jadi ini kita bisa lihat Pak, Iya. ini laporan udah sampai Iya, iya. mana gitu. Heeh. Oh gitu. Wow, Iya. menarik karena memang Pak nggak cuman laki-laki, nggak cuman perempuan, kita butuh kepastian. Kita jadi pengen bisa lihat nih kepastiannya sudah sampai mana Iya. ditanganinya gitu Iya, ya iya. oleh Polri juga Iya. gitu ya Pak. Dan kita transparan ya Mas, nggak ada yang bisa kita manipulatif, Mm-mm. nggak ada yang bisa kita rekayasa, nggak bisa. Mm-mm. Jadi contohnya kayak pengaduan masyarakat, misalnya orang Papua. Oke, Jadi yang diadukan bahasanya itu bahasa Papua. alright. Misalnya yang mengadukan itu masyarakat Maluku. Mm-mm. Jadi bahasa yang diketik itu bahasa orang-orang Maluku. Mm-mm. Begitupun Sumatera, ini nggak bisa kita rubah-rubah, kita rekayasa, Iya. nggak bisa. Jadi betul-betul murni. Itu tadi transparansi tadi yang dimaksud Iya, juga ya. Dan Menarik. ini juga menarik juga soal tagline dari program Yanduan ini adalah sekali klik aduan sampai ke Propam. Iya. Karena memang juga begitu Detikers nih. Nah, ini mumpung lagi ditayangkan juga. Memang ya mudah juga sih tinggal memasukkan data diri gitu ya. Kemudian nanti disertakan juga kronologi begitu ya, Iya, kronologi hanya dan kronologi. kalau bisa ada bukti gitu ya. Iya, Disertakan juga gitu Betul. kan. Sekarang juga kalau misalnya kita lihat apa ya, ada oknum yang nakal gitu ya, kayaknya dikit-dikit memang langsung nyalain kamera gitu, bisa Iya. langsung dimasukkan ke situ juga Iya. ya Pak ya. jadi salah satu kita mencoba menerapkan program baru ini. Sebenarnya kita mencoba untuk menghilangkan no viral no justice sebenarnya. I Salah see. satu bentuknya itu. Jadi nggak perlu harus tunggu viral dulu, Viral lewat dulu. ini Ini. kita bisa langsung proses juga kok gitu. Iya, artinya di sini kan kita sudah memberikan beberapa fitur yang ada. Misalnya masyarakat melihat di situ ada perbuatan anggota Polri yang tidak sesuai dengan etika ataupun yang mencederai organisasi, yang mencederai masyarakat, dia cukup merekam, ya kan, atau memfoto. Kemudian masuk akses ke sini kan di situ ada aplikasi, ada attach filenya juga kan. Jadi dia bisa menggunakan fasilitas itu, bikin kronologi, kirim ke kita. I see. I see, dan terobosan ini juga sangat perlu diapresiasi karena ya ini berarti bagian dari bahwa Polri juga menerima begitu kritik begitu Pak ya dari Iya. masyarakat kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di lapangan, kami bersedia untuk Iya. bisa langsung memberikan respons Iya, begitu. iya, betul. Ada jaminan nggak Pak berapa lama misalnya akan kemudian direspons ketika aduan itu disampaikan? Jadi di SOP-nya yang sudah ada, ketika publik sudah mendapatkan nomor registrasi dan sudah diterima, itu 1 kali 24 jam wajib pelapor harus dihubungi oleh Oh gitu. pihak Propam, harus sudah direspon. Kalau luar tidak biasa loh. terjadi itu Pak, kita bisa lakukan apa? Nggak bisa karena kontrolnya di Mabes. Oh gitu. Nah, jadi Pasti harus dilakukan iya, berarti. kalau nggak Oke. dilakukan kan kelihatan kontrolnya dari Mabes. Dari Mabes yang akan mengingatkan ke Polda-Polda. I see. Jadi mekanisme ini dari Papua sampai dengan Aceh, Langsung masuknya ke Mabes. masuknya itu di Propam. Nomornya hanya 1 nomor registrasi. Iya. Jadi Nanti- nggak bisa dilangkau, ditipu-tipu tuh ya. Nggak bisa. Nanti habis dari di Propam, kemudian kita bagi Polda ini, Polda ini, Polda Iya. ini. Sesuai dengan Berarti daerah gitu. arahannya top down tuh berarti Iya, Pak top ya? down. Oh. Wow. Iya ya. Nah, ini juga jadinya ya apa ya? Dua arah juga, masyarakat ikut berpartisipasi juga Iya. dan kemudian juga jadi satu apa ya? Satu momentum juga rekan-rekan dari Polri juga jadi jangan sampai membuat kesalahan Nah, gitu justru ya. itu, Iya. Mbak. Jadi bagusnya yang saya rasakan memang anggota di lapangan ketika melaksanakan tugas itu lebih berhati-hati. Karena ya kamu dimanapun juga kamu diawasin sama masyarakat dengan bisa menggunakan fasilitas ini. Gitu. Meskipun nih Pak ya sebagai
masyarakat juga pasti ada kekhawatiran misalnya kalau ada aduan seperti itu, apalagi misalnya kasusnya juga cukup Serius berbahaya atau Iya, serius iya. gitu. Takut identitas kita tuh nggak rahasia gitu, Pak. Nah. Bisa bocor gitu, Pak. Gimana garansi dari teman-teman Propam? Jadi yang menjaga kerahasiaan pelapor ini ya salah satu paling utama yang menjadi prioritas kita ya dengan aplikasi ini. Kita sangat menutup pelapor ini sangat ketat sekali, dan itu pun misalnya ketika pelapor ini melaporkan di kepolisian di wilayah tertentu, ya. Jadi autentifikasi yang bisa mengakses itu hanya di Propam Mabes saja tentang identitas ini. Jadi dia misalnya yang dilaporkan personil Polda. Jadi kita tidak akan bisa men-share identitas pelapor ini ke Polda itu karena yang tangani Mabes gitu. Kalau misalnya yang dilaporkan personil anggota Polres. Jadi pelapor ini tidak akan kita share sampai ke tingkat Polres, hanya di tingkat Polda saja yang komunikasi. Jadi sampainya Polda tapi Polda. Pak. Kalau yang dilaporkan soal Polda Yang hanya akan sampai Mabes. Oh, jadi tingkatan di atasnya. Iya. Jadi kita betul-betul jaga privasi dan sampai sejauh ini tidak ada ya. Karena Mudah-mudahan nggak akan pernah ada, Pak, tidak ya. pernah ada. Jangan Karena sistem sampai lah kita bocor. sudah membuat seperti itu, tidak bisa diakses sembarangan. Top. Ya, itulah yang Iya. diinginkan masyarakat pasti. Betul ya, kerahasiaan data Iya. diri gitu dari masyarakat yang juga melakukan pelaporan, karena ya itu tadi dia balik lagi ini kan untuk meningkatkan rasa apa ya, ini kan negara kita harus bisa menjaga bersama-sama Iya. gitu. Jadi partisipasi masyarakat juga Sangat sebenarnya penting. Iya. diajak untuk lebih lagi gitu. Ini kan baru di launching di bulan Oktober Oktober, 2025 lalu juga. Nah, bagaimana nih Pak? Apakah akhirnya ada peningkatan jumlah pelaporan dibandingkan dengan dulu yang mungkin harus agak sedikit repot-repot gitu ke kantor polisi Iya, gitu. iya. Jadi dulu sebelum aplikasi ini saya launching ya, itu kalau manual sebelumnya seluruh Indonesia kurang lebih 300 laporan pengaduan. Tapi begitu saya launching ini dalam waktu 1 bulan itu sampai 1.800. Wah, 300 tuh per berapa lama, Pak? 1 bulan. Satu Oh bulan tuh gitu. 300 laporan. Sekarang Dengan adanya ini 1.800 bahkan 2.000 wow, per 1 bulan, satu iya. bulan ya. Se-Indonesia Iya, ya. iya, iya. Pak Abdul Karim gimana nih Itu. merespons ini, Ya, respons Bapak? artinya begini, saya malah justru bersyukur ya. Artinya publik ini menginginkan polisi ini baik, Betul. ya kan Pasti. masyarakat. Dengan dan antusias ternyata respon publik juga antusias sekali dengan adanya aplikasi ini. Semuanya dilaporkan. Bahkan AC mati di ruang pelayanan pun dilaporkan. Oh gitu. Iya. Tapi itu masuk kategori yang bisa dilaporkan, Pak. Bisa, semuanya kita gitu. laporkan. Jadi kalau misalnya kita ke kantor polisi nih, kita Iya. mau Iya. ngurus apa ya, misalnya SKCK, SKCK, atau apalah. iya. Terus ada layanan yang terhambat Iya. gitu misalnya, yang kita rasa Iya. ini kayaknya nggak sesuai SOP deh. Iya. Itu bisa kita laporin. Bisa. Wah, ngelapornya langsung ke Mabes, cuy. Iya loh, bener ini. Diterimanya langsung sama Bapak lagi. Iya loh, Dan luar itu biasa. udah kejadian, ada di beberapa wilayah itu kan, dia bikin SKCK Mas. Terus publik AC-nya mati. Dia fotoin, dia kirim pengaduan ke Mabes. Begitu masuk ke saya, besok pagi langsung kita respon ke Polda. Benerin tuh AC sekarang. Yang lain nggak sampai 16 Kamu tuh lupa AC-nya. servis ya. Langsung diganti I see, baru, I see, besok I see. sudah ini seperti itu. Berarti tapi beneran AC-nya emang bermasalah. bermasalah. Oh gitu. Iya, Berarti ya masyarakat yang melapor juga nggak mengada-ada ya. Oh, Iya enggak. betul. Iya. Karena kan memang harus Dia kirim foto, video, ada buktinya juga. buktinya. Jadi memang juga masyarakat juga yang nggak boleh asal melaporkan juga ya, harus jelas dulu Jelas apa dulu. sebetulnya duduk perkaranya. Iya. Tahu juga apakah ini bagian Iya. dari Polri atau bukan gitu ya, dan kemudian menyertakan buktinya juga Iya. gitu ya Pak ya. Karena takutnya nanti malah segala sesuatu malah dilaporin lagi ke sini gitu Iya, ya. betul. Tapi memang kan di situ kan ada beberapa tahap yang Kategorinya. harus dilewati ya, sehingga dia bisa diterima laporannya. Kalau beberapa item itu dia nggak melakukan, dia tidak akan bisa diterima. I see. Pak tadi kan udah disebutin salah satu contohnya itu AC Iya, rusak iya, gitu iya. misalnya. Bisikin ke kita dong Pak, sejauh ini pola
atau pola pelanggaran yang dilaporin tuh kayak apa sih yang paling banyak diterima sama teman-teman propam? Kalau sekarang ini yang paling banyak itu menyangkut tentang masalah penyidikan ya, penegakan hukum. Jadi masih banyak publik yang melaporkan, mengadukan masalah proses penanganan tindak pidana. Nah, ini masih kurang lebih hampir 40% paling besar. Nah, kalau menyangkut hal ini kita berkoordinasi dengan pihak Wasidik, baik tingkat Bareskrim maupun tingkat Polda. Karena itu kan bukan kewenangan Propam ya. Tapi tetap semua kita salurkan. Disampaikan pasti Disampaikan. Dan progres update-nya tetap akan kita informasikan sampai sejauh mana penanganan kasus tersebut. Jadi yang paling tinggi saat ini ya masalah proses penegakan Penyidikan hukum. itu. Iya, penyidikan itu. Yang ditangani oleh Bareskrim maupun di tingkat Polda. Nah itu kan bukan Propam yang ngurus, makanya Bukan. ya akhirnya koordinasi ke divisi terkait gitu ya. Tapi ketika kita temukan dalam proses penyidikan itu, di situ kita temukan ada penyalahgunaan wewenang, ya kan, ada kesewenang-wenangan penyidik, terus ada unsur-unsur yang melanggar kode etik di kepolisian. Itu juga kena itu tegur sama Propam. Nah, tugasnya itu Bapak. langsung Propam bisa ngambil Iya, alih. iya. Kurang lebih seperti Namanya itu. juga polisinya polisi ya. Betul. Hasil langsung ya. ditindak gitu ya. Berarti indikator keberhasilannya apa Pak untuk menentukan bahwa layanan ini berhasil gitu, atau KPI-nya kayak apa? Kalau saya melihat dari partisipasi publik ya, semakin banyak publik melaporkan menyangkut anggota, itu malah semakin bagus. Artinya publik semakin percaya dengan adanya aplikasi ini, layanan ini. Dan Polri semakin disiplin juga pada akhirnya. Nah, yang kedua, dengan semakin banyaknya partisipasi publik melaporkan ini, artinya saya akan bisa melihat mapping bagaimana sih masalah anggota sebenarnya. Itu kan sebenarnya yang paling penting saya bisa melihat. Right. Artinya, oh ternyata bulan ini tuh anggota banyak yang bermasalah di fungsi masalah operasional. Berarti bulan depan apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang saya akan evaluasi, sehingga dari temuan ini saya bisa konsultasikan ke satuan kerja di tingkat Mabes yang punya kompetensi itu. Sebenarnya saya mapping ini yang saya butuhkan. Oh ya, bulan ini dan setiap bulan itu berbeda-beda persoalan yang menyangkut dengan anggota. Iya ya. Itu. Yang paling unik apa Pak yang Bapak terima Pak? Masalah jemuran. Hah? Gimana Jadi Pak? anggota Kita sama lagi semua. jadi anggota tinggal di kos-kosan. Ya, kemudian dia jemur baju. Dia melaksanakan tugas, pulang tugas jemurannya jatuh ke tanah. Dia marah-marah itu sama penghuni kos-kosannya. Ini gara-gara kenapa? marah-marah. Iya. Sama orang-orang yang tinggal di kos-kosannya. Iya. Emosi sesaat ya. Iya, itu pun dilaporkan. Itu dilaporkan. Ya kategorinya juga bisa dilaporin sih memang Pak Bisa. ya. Karena Ah. memang anggota Nggak juga. expect aja ternyata Nggak masyarakat expect sampai aja. segitunya Iya. pedulinya Iya. gitu ya. Nah, itu justru yang saya harapkan. Iya. Ini menarik juga ya. Jadi selain juga ada polisinya polisi, sekarang juga masyarakat bisa jadi semi HRD-nya juga ya. Iya, betul. Semi HRD benar. Melakukan fungsi pengawasan dan Iya. juga ya kan kalau udah tahu gitu ya melaporkannya bagaimana dan juga caranya bagaimana dengan cara yang lebih mudah gitu Iya. Harusnya sih masyarakat jadi nggak takut-takut atau nggak bingung lagi Iya. untuk memberikan laporan juga Iya. ya Pak ya. Betul. Pak, ini ada gambar video orang lagi nelpon, berarti itu bisa kita telepon juga Pak, gimana Pak? Atau itu yang menelpon kepolisian ya, ke masyarakat untuk Ya, verifikasi? itu operator di tingkat Mabes maupun operator di tingkat Polda ya. Buat verifikasi gitu ya? Verifikasi. Jadi bagi yang sudah melaporkan, kemudian 1 kali 24 jam harus sudah diverifikasi, apakah betul pelapor ini namanya ini, kan gitu Mbak. Oh jadi ada alurnya juga ya. Iya. Jadi masyarakat nih buka QR-nya, buka websitenya, Iya. mengisi dan Iya. juga melakukan pelaporan secara online nih ya. Iya. Ini ada kronologinya, ada bukti Iya. pendukungnya, habis gitu di-submit, nanti Submit. setelah itu dapat si nomor aduannya. Aduannya. Gitu. Berarti harus juga masyarakat diingetin nih Pak ya, soal kan ini ada proses telepon verifikasi gitu. Iya. Takutnya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kemudian memanfaatkan, ternyata di masyarakat lagi ada begini,
dia minta duit atau apa Pak yang mau Oh iya, berpura-pura iya. mewakili Betul, Yanduan iya. gitu Iya, misalnya. iya. Itu tidak menutup kemungkinan akan Iya. terjadi juga. Artinya masyarakat Heeh. diberi kepastian nih Pak, ini tidak ada pungutan biaya sama sekali nih Pak Tidak ya. ada. Jadi Tidak kalau misalnya ada telepon-telepon yang Iya, mengatasnamakan tidak kemudian minta ada. pungutan, Iya. itu langsung Itu di-reject aja iya, ya, reject aja. Jadi di-blok aja ya. sama sekali tidak Tidak ada ada pungutan pungutan. biaya. Iya. Kita murni memberikan pelayanan pada publik. Senang nih karena kalau nggak ada layanan ini, bahkan mungkin banyak masyarakat yang belum tahu bahwa ternyata kita bisa Iya. mengadu ke polisi Betul. terkait Mm-mm. disiplin dari Iya. teman-teman kepolisian. Iya, betul. Dengan adanya layanan ini ternyata orang jadi tahu bahwa oh iya Propam kan ada ya, itu Iya. bagian dari tugas Propam. Tugas gitu. Propam. Tugasnya Iya. Propam yang justru juga akhirnya kembali lagi ya terbantu juga dengan adanya Iya. laporan juga dari masyarakat ya. Betul. Ini heeh. gotong royong lah kita. Betul. Betul. Nah, Cuma kurang dibantu lebih seperti berarti ya, itu. Pak, Ah, masyarakat, justru Pak, ya. itu. Mhm. Justru itu yang coba saya kembangkan Iya, konsep iya, ini. iya. Jadi partisipasi publik dalam rangka melakukan pengawasan. Mhm, mhm. Artinya kita ini juga sudah transparan ya, kita terbuka. Polisi ini juga kepengen baik. Kita ini kepengen terbuka, pengen masyarakat ngelihat kita maunya bagaimana gitu kan. Ya. Ya, salah satunya ya harus kita melakukan ini Iya, dan siap untuk itu. Dan Betul. ada nggak Pak yang kemudian jadinya salah kirim gitu Pak? Artinya harusnya kan ini adalah melaporkan pelanggaran anggota kepolisian. Iya, Berarti iya. dia malah melaporkan pelanggaran di masyarakat Yang aja lain. gitu. Ada. Misalnya pencurian sepeda motor atau Ada. apa yang tidak melibatkan kepolisian. Ada. juga Pak ya? Ada. Jadi ada juga beberapa orang melaporkan tentang terjadi pidana di wilayahnya. Iya. Itu juga melaporkan. Bahkan kemarin itu pada saat bencana di Aceh, Heeh. itu ada juga yang menggunakan fasilitas ini minta tolong keluarganya hilang Oh. di Sumatera Barat sama Aceh. Iya. Sumatera Barat sama Sumut. Aha. Sama Aceh juga. Jadi Sih. banyak juga publik yang menggunakan, Pak tolong ini ada keluarga saya tinggal di Aceh, ibu saya di sana. Sampai sekarang kami tidak bisa dapat dan kita bantu dengan aplikasi Tetap ini. diproses juga Tetap. tapi ya. Jadi walaupun salah alamat katakan seperti Tetap. itu tapi Iya. dibenerin alamatnya pada Iya, akhirnya. Oh, tetap gitu. akhirnya kita salurkan ke Polda setempat, tolong koordinasi dengan atas nama Pendumas ini, carikan orang tuanya dan itu ketemu semua. Iya. Oh, Berarti wow. waktu tidur Bapak makin berkurang dong. Pak. Makin banyak nih kerjaan. Bener, nggak kebayang di Mabes ya notifikasinya Iya. tuh udah Waduh, luar 24 biasa jam, banget, Pak. 24 Iya. jam ya. Nggak Ada lowongan bisa. nggak Pak yang buat terima-terima laporan itu? Nggak harus masuk Polri dulu. Admin maksudnya jadi Ini admin. beneran. Iya. Ya memang ya 24 jam. 24 Iya, jam iya Heeh. sih karena yang terbayang gitu Gabung. ya dari ya seluruh apa tuh Indonesia. wilayah Indonesia Iya, 24 Aceh. jam selama Heeh. ada internet, selama ada Iya. handphone, selama bisa mengakses websitenya bisa malah Bisa. memberikan laporan juga ya Pak ya. Iya. Ini dengan jelang juga kita mau hari raya juga ada mudik juga, ada libur-libur juga nggak Pak? Atau mungkin juga ini kayaknya momentum Nggak Bapak mungkin udah libur. siap-siap akan lebih banyak lagi nih guys, Iya. gitu ya kayaknya Iya, laporan iya. yang ada. Nah, biasanya kayak hari-hari besar ataupun operasi-operasi besar yang di masyarakat itu kan pergelaran anggota kepolisian kan semakin banyak di lapangan Betul. ya dan potensi pelanggarannya itu semakin lebih besar. Betul. Nah, biasanya Karena akan mobilitas meningkat. makin Mungkin tinggi. mobilitas semakin tinggi sehingga Betul. laporan pengaduan malah Iya. semakin meningkat. Nah, Pasti. kita di sini juga harus bisa lebih meningkatkan Iya. pengawasan, Betul. Justru harus lebih melek Pak ya. lebih melek saat ini. Iya. Jadi nggak mudik nih Nggak kayaknya ada. Bapak dan Tapi justru rekan-rekan itu yang Pak lain. juga yang jadi pertanyaan ketika ada peningkatan traffic, kemudian peningkatan pengamanan, pengawasan Iya. begitu. Cukup nggak Pak SDM-nya Pak Mhm. sejauh ini program ini berjalan? Cukup. Cukup Sejauh ya? ini bisa kita Masih cover. Iya. terakomodasi dengan Iya, baik bisa ya? tercover. Iya. Ya, kalau misalnya pengaduannya sudah kurang lebih di atas 3.000 mungkin agak berat itu. Oh.
Ya kalau masih 2.000 Masih 2.000 pengaduan masih iya, aman, Pak, ya? masih bisa. Kalau nggak aman biar kita langsung bilang dari live ini ke Pak Kapolri, Pak. Pak, tambah, Pak. Enggak, aku kira ini Enggak. mau masuk tetap tadi ya menawarkan diri jadi Enggak kok. adminnya ya. Nanti abis itu aku yang masuk buat tambah bantuan. Untuk bener. Tapi sebenarnya juga pekerjaan menerima laporan juga kan bukan pekerjaan yang mudah gitu kan. Iya, Karena iya. kan harus cukup cermat juga, bener nggak ini daerahnya, betul Iya, iya. nggak juga. Ya dimulai dari apakah betul ini pelaporannya tuh bener nggak alamatnya gitu ya. Kemudian memastikan apakah betul itu anggota kepolisian atau bukan. Iya, Karena iya, iya. takutnya juga ya itu adalah tindak pidana orang-orang ngaku-ngaku gitu Iya, Pak. Mungkin juga bisa ditemui Iya kasus bisa, seperti itu ya Pak. bahkan bukan hanya anggota Polri saja, ada beberapa yang anggota TNI juga yang dilaporkan ke sini juga. Oh gitu. Iya. Diterusin juga nggak Jadi Pak? publik, ya kita Iya ya. salurkan, kita Iya, hubungi yang iya, iya. pelapornya bahwa kita hubungi bahwa yang Anda laporkan ini bukan anggota Polri, anggota TNI. Kalau seandainya akan melaporkan, silakan langsung kita kasih Diarahkan ke diarahkannya. jalan yang benar gitu Iya, ya. kurang lebih seperti itu. Iya, iya. Biar nggak salah alamat lagi Iya. juga. Wow. Pasti. Dan Canggih, ini semua canggih. orang mesti tahu. Mhm. Iya. Mungkin juga boleh terakhir Pak Karim untuk bisa ngomong langsung ke Detikers terkait ajakan gitu ya untuk misalnya ada Memberikan pelaporan. anggota Mm-mm. yang dirasa melanggar ketentuan begitu di lapangan, laporannya seperti apa, boleh langsung bilang Iya. ke Detikers, Pak. Kepada Detikers ya yang sedang menyaksikan ini, saya sebagai Kadipropam Polri berharap besar bisa bekerja sama dalam rangka pengawasan terhadap seluruh jajaran saya. Karena pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi ini untuk kebaikan Polri dan untuk pembenahan Polri secara internal. Semoga supaya Polri ini akan semakin lebih baik dan semakin sesuai dengan harapan masyarakat yang diinginkan. Mungkin demikian. Baik, terima kasih banyak Bapak sekali Iya. lagi kami ucapkan sudah mampir dan juga sudah mensosialisasikan gitu ya untuk masyarakat Indonesia, buat Detikers semua juga, bahwa ini adalah satu inovasi yang luar biasa juga dari Polri yang perlu diapresiasi gitu Betul. ya. Dan tentunya juga kita bisa menjadi bagian gitu ya dari partisipasi masyarakat yang harus terus ditingkatkan juga ya. Jadi sekali lagi